Oke, kita sekarang membahas fisika dasar tentang energi dan usaha. Pembahasan soal ya. Jadi soalnya seperti ini. Perhatikan gambar berikut, ada semacam perbukitan begini, kemudian ada sebuah kereta roller coaster ya. Ini rel berarti ya. Kereta roller coaster bermasa 200 kg meluncur dari titik A dengan kecepatan awal VA-nya itu 0 meter per second. Jadi dari keadaan diam. Kemudian karena dia di sini turunan gitu ya, jadi maka dia bergerak ke bawah makin cepat sehingga mengikuti alur rel ini gitu. Jadi dari A ke B ke C ke D kemudian berputar di E dan seterusnya. Nah, massa diketahui, kemudian diketahui juga nih HA, berarti ketinggian A itu 20 meter gitu ya. Kemudian di C itu titik terendah, mungkin di ground, di tanah, kemudian di D naik lagi sampai 10 meter, kemudian sampai berikutnya. Cara ngerjainnya gimana gitu ya? Ya tentu saja ya tergantung pertanyaan ya. Pertanyaan seperti apa? Kita mulai dari yang A dulu ya. Kecepatan kereta di titik D dan E. Jadi ada dua pertanyaan nih. Titik D dan E. Oke. Caranya gimana? Kita gunakan hukum kekekalan energi saja gitu ya. Jadi energi mekanik di setiap titik itu sama gitu. Nah, sekarang kalau ditanya kecepatan di titik D, maka yang paling gampang kita gunakan di sini nih, perbandingan. Jadi energi mekanik di A itu sama dengan energi mekanik di B sama dengan energi mekanik di C dan seterusnya nih, di D dan energi mekanik di E gitu ya. Karena kita ingin mencari di titik D, maka kita gampangnya gini, energi di mekanik di A itu sama dengan energi mekanik di D. Energi mekanik di A itu hanya ada potensial ya. Jadi sebenarnya energi mekanik itu EP ditambah EK kan gitu ya. Di A, ini A sama dengan EP di D ditambah EK di D. Energi potensial di A yaitu M dikali G dikali HA. Energi kinetiknya adalah yang di A adalah 0. Kenapa? Karena di titik A itu kecepatannya 0 kan, setengah mv kuadrat kan, atau saya tulis deh setengah mv a kuadrat gitu ya. Di titik D juga sama, m g h di D ditambah setengah mv d kuadrat. Udah tinggal kita masukin angkanya nih. Oke, semuanya ada m-nya ya, berarti kita bisa coret m-nya nih gitu ya. M-nya kita coret sehingga di GHA gitu ya, berarti 10 dikali HA berarti adalah 20 meter gitu ya. Ditambah 0 ya, VA kuadrat kan 0, VA nya 0 sama dengan 10 G dikali HD. HD nya berapa nih? 10 meter kan. Ditambah setengah VD kuadrat. Udah, ini 200 sama dengan 100 ditambah setengah VD kuadrat. Setengah VD kuadrat sama dengan berarti 200 kurang 100 kan, ini 100 gitu ya. Berarti kalau kita lihat VD kuadrat sama dengan 200, maka VD nya sama dengan akar 200 meter per second atau 10 akar 2 meter per second gitu ya. Oke, ini terjawab ya yang titik D ya. Yang titik E gimana? Yang titik E juga sama gitu ya. Ini saya batasin gini ya biar hemat tempat ya. Untuk di titik E kita bisa gunakan dengan cara yang sama gitu. Energi mekanik di A sama dengan energi mekanik di E. Ini MGHA ditambah setengah MVA kuadrat sama dengan ini MGHE ditambah setengah MVE kuadrat gitu ya. Sama dengan cara yang sama ya, M-nya kan bisa kita hilangkan karena masanya nggak berubah. Kemudian tinggal dimasukin GHA sama ya, 10 dikali 20 ditambah 0 sama dengan 10 dikali 15 ditambah setengah V kuadrat. Jadi ini 200 sama dengan 150 ditambah setengah VE kuadrat, maka setengah
V kuadrat sama dengan ini kurang ini ya, 200 kurang 50, berarti VE kuadrat sama dengan 100, maka VE nya akar 100 ya, sama dengan 10 meter per second. Oke, yang A sudah terjawab ya. Oke, lanjut ke C ya. Ini saya batasin dulu biar hemat tempat. Mudah-mudahan cukup ya. Yang C itu yang ditanya adalah energi potensial di titik C dan energi potensial di titik E. Dan ini tinggal hitung aja, energi potensial itu kan sama dengan MGH ya. Tinggal yang ditanya adalah di titik C, berarti di HC. Masanya tetap sama ya, 200 dikali 10 dikali 0, maka ini 0 joule. Kemudian di titik E ya, E sama juga MGHE. Masanya 200 dikali gravitasinya 10 dikali HE. HE nya berapa nih? 15 meter kan itu ya. 15 meter. Maka dapatlah 300 ya, 30.000 ya, 30.000 joule atau 30 kilojoule. Gitu. Kemudian yang nomor C ditanyakan, di manakah kereta mencapai kecepatan maksimum? Tentu saja yang energi potensialnya udah habis kan gitu. Karena energi mekanik kan konstan. Maka di titik C lah, titik C jawabannya. Titik C. Kenapa? Di titik C itu energi potensialnya udah 0. Artinya semua energi potensial yang dimiliki A itu udah berubah menjadi energi kinetik gitu ya. Karena tidak memiliki gitu ya, tidak memiliki energi potensial lagi gitu, energi potensial gitu, karena semuanya udah berubah menjadi energi kinetik. Oke, mungkin itu yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.